Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nima Syahidah. Saya berasal dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam. Ini adalah tugas mata kuliah teori komunikasi. Teori komunikasi memiliki beberapa jenis, di antaranya yaitu teori penetrasi sosial. Apa sih itu teori penetrasi sosial? Penetrasi sosial adalah teori dalam psikologi sosial yang mengkaji bagaimana hubungan antar individu berkembang dari interaksi superficial menuju ke yang lebih intim. Teori ini diperkenalkan atau pertama kali dikenalkan oleh Irwin Altman dan Dalmas Taylor pada tahun 1973. Mereka menggunakan metafora kulit bawang untuk menggambarkan bagaimana orang membuka diri mereka secara bertahap seiring perkembangan hubungan. Konsep utama teori penetrasi sosial, metafora kulit bawang. Teori ini menggunakan metafora kulit bawang untuk menggambarkan perkembangan hubungan. Seperti halnya bawang memiliki lapisan-lapisan, hubungan interpersonal juga berkembang melalui beberapa lapisan-lapisan keterbukaan diri. Di antaranya yaitu ada lapisan luar, lapisan tengah, dan lapisan dalam. Lapisan luar, informasi umum dan dangkal, seperti data demografis dasar, misal usia, nama, dan pekerjaan. Yang kedua yaitu adalah lapisan tengah. Lapisan tengah berisi tentang informasi yang lebih spesifik, seperti keyakinan, nilai, dan sikap. Yang ketiga yaitu adalah lapisan dalam. Lapisan dalam memiliki informasi yang sangat pribadi dan intim, seperti halnya pengalaman hidup yang mendalam, ketakutan, dan impian. Yang selanjutnya itu adalah tahapan pengembangan hubungan. Ada beberapa tahapan-tahapan dalam pengembangan hubungan. Yang pertama yaitu adalah orientasi. Pada tahap ini, interaksi cenderung superficial dan formal. Orang-orang akan berbicara tentang topik-topik dasar yang tidak pribadi. Yang selanjutnya yaitu adalah pertukaran efektif permukaan. Di sini orang mulai berbagi informasi yang lebih pribadi dan mengekspresikan perasaan mereka dan pikiran mereka. Namun, masih pada tingkat yang dangkal. Yang selanjutnya yaitu adalah pertukaran efektif tengah. Pada tahap ini, hubungan mulai menjadi lebih dekat dan lebih dalam. Mereka akan mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka melalui kedekatan yang terjadi. Yang selanjutnya itu adalah tahapan pertukaran efektif stabil. Hubungan mencapai kedalaman dan stabilitas dengan tingkat keterbukaan yang tinggi. Yang terakhir yaitu adalah pertukaran efektif tertinggal. Di sini adalah di mana orang-orang akan mengalami penurunan disebabkan oleh berkurangnya keterbukaan diri. Apa sih itu dimensi keterbukaan? Jadi materi selanjutnya itu adalah tentang dimensi keterbukaan. Ada 4 dimensi keterbukaan. Yang pertama itu adalah frekuensi, yang kedua adalah durasi, ketiga keberagaman, dan keempat adalah kedalaman. Selanjutnya itu adalah penerapan teori penetrasi sosial. Penerapan pada teori penetrasi sosial memiliki 3 penerapan. Yang pertama yaitu adalah hubungan romantis. Teori ini menjelaskan bagaimana pasangan romantis berkembang melalui tahap awal menuju ke komitmen yang lebih dalam lagi, dengan peningkatan keterbukaan dan kedalaman informasi yang dibagikan. Nah, pada hubungan romantis ini memiliki beberapa tahapan-tahapan seperti yang telah dijelaskan tadi. Tahapan yang pertama yaitu adalah orientasi. Di sini saya beri contoh untuk perkataannya, misal boleh bertanya tentang usia atau pekerjaan. Apa pekerjaanmu? Atau misal berapa usiamu? Atau siapa namamu? Itu bisa dalam tahap orientasi. Yang selanjutnya adalah tahapan pertukaran efektif permukaan. Contohnya seperti, waktu kecil aku suka berpindah-pindah sekolah. Yang selanjutnya itu adalah tahapan pertukaran efektif tengah. Misal seperti, aku ingin memiliki keluarga yang harmonis. Tahap pertukaran efektif stabil. Misalnya, aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Yang terakhir yaitu adalah pertukaran efektif tertinggal. Ini adalah masa di mana kita mengalami penurunan karena berkurangnya keterbukaan dan komunikasi. Misal, kita jarang berbicara tentang perasaan kita akhir-akhir ini.
Penerapan teori penetrasi sosial yang selanjutnya pada hubungan profesional di tempat kerja. Teori ini dapat membantu memahami bagaimana hubungan antara rekan kerja atau antar atasan dan bawahan yang berkembang melalui interaksi yang semakin terbuka dan dalam. Ini juga melalui beberapa tahapan-tahapan yang telah terjadi, seperti orientasi, di mana perkenalan saat pertama kali bergabung dengan tim. Yang selanjutnya yaitu adalah pertukaran efektif permukaan. Itu berawal dari percakapan di ruang istirahat mengenai mungkin film terbaru atau beberapa olahraga yang kita minati. Yang selanjutnya itu adalah pertukaran efektif tengah. Ini misalnya seperti kita memberikan dukungan emosional terhadap orang-orang yang masih mengalami atau rekan kerja yang kita yang masih mengalami stres atau tekanan yang berat. Yang selanjutnya itu adalah pertukaran efektif stabil. Di tahap ini akan terjadi berbagi pengalaman hidup yang mendalam mengenai tentang kesulitan keluarga atau masalah kesehatan. Pertukaran efektif tertinggal. Di sini di mana hubungan mengalami penurunan dan berkurangnya keterbukaan. Sehingga meningkatkan ketidakpercayaan dan ketegangan dalam suatu tim. Penerapan interaksi online. Dalam era digital, teori ini juga berguna untuk memahami bagaimana hubungan berkembang di media sosial dan platform online lainnya. Ada platform online atau media-media yang terjadi di interaksi online, seperti misalnya media sosial, berisi tentang Facebook, Instagram, dan Twitter. Atau di aplikasi-aplikasi kencan online seperti Tinder, Bumble, dan Adkapit. Selanjutnya itu adalah forum dan komunitas online. Ini juga bisa terjadi di beberapa aplikasi seperti Reddit, Quora, dan komunitas Nest. Selanjutnya, interaksi online juga terjadi pada chat dan pesan instan. Ini sering sekali terjadi pada kehidupan kita saat ini. Kita tidak pernah terlepas pada chat dan pesan instan. Jadi, beberapa aplikasi yang merupakan chat dan pesan instan yaitu seperti WhatsApp, Messenger, dan Snapchat. Yang selanjutnya yaitu adalah blog dan vlog. Ini juga termasuk dalam interaksi online. Misalnya seperti personal blog, YouTube channel, dan lainnya. Yang terakhir yaitu adalah virtual reality atau game online. Misalnya seperti VR chat atau game-game online lainnya. Salah satu ayat yang menjelaskan tentang teori penetrasi sosial itu terdapat pada surat Al-Asr ayat 3 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Yang artinya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada beberapa kata-kata yang kurang berkenan. Saya memohon maaf dan apabila ada salah, saya ucapkan astagfirullahi walakum. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.